Alia memandang pantulan dirinya di cermin besar yang terpajang di sudut ruang rias butik pengantin. Gaun putih bertabur manik yang membalut tubuhnya tanpa anggun, membuatnya sejenak lupa pada segala kepenatan persiapan pernikahan. Ia tersenyum kecil, membayangkan dirinya berjalan menuju pelaminan dengan Damar di sampingnya, pria yang membuatnya percaya bahwa cinta sejati masih ada. Pertemuan mereka tidak seperti dongeng. Mereka bertemu saat acara amal 3 tahun lalu, saat Alia menjadi panitia lelang lukisan dan Damar hadir sebagai salah satu donatur. Damar memulai obrolan dengan candaan ringan, dan sejak itu, ia seperti tak pernah berhenti mengejar Alia. Dia tahu cara berbicara yang membuat hati Alia luluh, tahu kapan mengirim bunga, kapan muncul tiba-tiba di depan kantor dengan kopi kesukaannya, bahkan tahu kapan harus diam saat Alia marah. Setahun terakhir hubungan mereka makin serius. Damar mengajak Alia bertemu orang tuanya, lalu melamar dengan cara yang romantis di hadapan sahabat-sahabat terdekat. Ibu Damar, Nyonya Ratna, menyambut Alia dengan hangat, meski sesekali tatapannya terasa menilai dan menghitung. Alia sempat meninggalkan pekerjaannya sebagai konsultan kreatif dan pindah ke kota tempat Damar tinggal, demi lebih dekat dengan keluarga dan membantu persiapan pernikahan. Ia merasa ini pengorbanan kecil untuk sesuatu yang besar. Masa depan bersama, namun, tak semua hal berjalan semulus rencana. Beberapa kali, Alia menangkap nada dingin di balik sikap manis Damar. Seperti ketika mereka membahas desain undangan dan Damar berkata, "Terserah kamu saja, aku nggak terlalu peduli soal begituan." Atau ketika Damar terlihat kesal saat Alia terlalu aktif memberikan ide untuk pesta pernikahan mereka. Tapi Alia selalu menenangkan hatinya. Ia percaya, setiap pasangan pasti diuji, dan cinta, pada akhirnya, akan membuktikan dirinya. Ia tidak tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya sedang menunggunya dalam bentuk yang begitu dingin dan menusuk. Dan hari itu pun tiba. Hari ketika ia pulang lebih awal dari yang direncanakan. Langit tampak mendung saat Alia membuka pagar rumah keluarga Damar. Ia membawa sekeranjang makanan kesukaan Ibu Ratna, puding karamel buatan sendiri. Senyumnya mengembang saat membayangkan mereka makan bersama sore itu. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara familiar dari arah taman belakang. Ia tahu itu suara Damar, dan suara satu lagi, suara calon mertuanya. Ia menahan napas, lalu terdengarlah kalimat itu. Alia itu hanya calon pilihan sementara. Setelah ini selesai, aku akan kembali pada Laras. Waktu seolah berhenti. Dunia Alia yang semula hangat dan penuh cahaya berubah kelam dalam sekejap, dan dari dalam dirinya, tumbuh sesuatu yang baru, bukan tangis. Tapi tekad. Alia tidak langsung menangis. Tidak juga menerobos ke taman dan menghadapi mereka. Ia hanya berdiri diam di balik semak bunga Kamboja, mendengarkan sisa percakapan yang lebih terasa seperti penegasan pengkhianatan daripada diskusi keluarga. Kamu tahu kan, Bu, Laras itu yang aku cintai. Tapi ayah nggak setuju karena statusnya. Alia ini, aman. Cantik, sopan, pintar. Cocok buat pencitraan, ibu tahu. Nak. Sudah ibu bilang dari awal, pernikahan itu bisa jadi alat. Tapi setelah resmi, kamu atur jalanmu sendiri. Alia menutup mulutnya sendiri dengan tangan, menahan isak yang siap meluncur. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju mobilnya. Puding karamel di tangannya nyaris terjatuh, namun ia tetap menggenggamnya erat. Seolah dengan itu, ia mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kosong. Namun hatinya tidak. Hatinya penuh dengan kemarahan, kekecewaan, dan luka yang menganga lebar malam itu. Ia mengurung diri di apartemennya. Ia memutar ulang semua momen yang dulu tampak manis, tapi kini berubah getir. Tatapan Damar saat melamarnya, genggaman tangannya saat menyatakan cinta, bahkan tawa mereka saat memilih lagu untuk pesta resepsi. Cinta macam apa yang tega menjadikan seseorang alat, bisiknya lirih. Selama beberapa hari, Alia menarik diri dari segala urusan pernikahan. Ia berdalih kelelahan. Damar menelepon dan mengirim pesan, menanyakan kabar, tapi tidak mendesak. Bahkan itu pun sekarang terasa seperti peran, manis di luar, busuk di dalam. Namun, dalam diamnya, Alia mulai menyusun rencana. Ia menghubungi sahabat lamanya, Rara, yang bekerja di bidang videografi dan dokumentasi acara. Ia mulai menyusun konsep presentasi visual untuk hari pernikahannya, dengan tambahan khusus yang tidak diketahui siapapun. Ia juga mulai mencari tahu tentang Laras, si wanita yang disebut Damar sebagai cinta sejatinya. Melalui sedikit penggalian di media sosial, Alia menemukan bahwa Laras kini bekerja di Paris, dan tampaknya telah memiliki kekasih baru.
Alia menyimpan informasi itu baik-baik. Sementara itu, tekanan dari keluarga Damar semakin besar. Ibu Ratna menelepon, menanyakan kejelasan jadwal. Ia berbicara manis seperti biasa, seolah tak pernah membahas apapun yang menyakitkan di taman sore itu. Semoga kamu tidak berubah pikiran ya, Alia. Kamu itu calon menantu terbaik, kata Nyonya Ratna dengan nada basa-basi. Alia hanya tersenyum kecil saat menjawab, tenang saja, Tante. Saya tidak akan mengecewakan siapapun. Namun dalam hatinya, ia sudah tidak lagi menjadi Alia yang dulu, yang berharap dan menunggu disayangi. Kini, ia adalah seseorang yang telah bangkit dari luka, dan tengah menyiapkan panggung untuk pengkhianatannya sendiri. Panggung yang akan dibuka di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia. Hari itu datang juga, hari pernikahan yang dinanti-nanti. Tapi bagi Alia, hari ini bukan tentang bersatu dengan cinta, melainkan tentang mengembalikan harga diri dan menyingkap wajah asli mereka yang menyakitinya. Sejak pagi, rumah keluarga Damar dipenuhi tamu, sanak saudara, serta rekan bisnis sang ayah yang datang dengan baju-baju terbaik mereka. Semua orang tersenyum, memuji kecocokan pasangan calon pengantin. Tak ada satupun yang menyadari bahwa pengantin wanitanya sedang menyembunyikan badai dalam dadanya. Alia tampil memukau dalam balutan kebaya putih tulang yang disulam tangan, rambut disanggul anggun, dan riasan wajah lembut namun tajam di mata. Ia menatap bayangannya sendiri dalam cermin sebelum turun ke aula. Hari ini kamu bukan hanya pengantin. Alia, kamu adalah hakim untuk dirimu sendiri. Begitu ia membisik pada diri sendiri, akad nikah berjalan lancar. Damar tanpa percaya diri. Bahkan sempat tersenyum bangga saat cincin disematkan di jari Alia. Ia bahkan menggenggam tangan Alia erat. Seolah cinta mereka nyata. Tapi Alia hanya menatapnya dengan sorot datar. Tak ada getar di sana. Acara berlanjut ke resepsi di ballroom hotel mewah. Dekorasi bunga putih dan lampu kristal menggantung gemerlap. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu berdatangan, membawa doa dan pujian namun, di balik layar, tim dokumentasi yang dipimpin oleh sahabat Alia sudah bersiap di ruang kontrol audiovisual. Mereka memegang kendali penuh atas layar LED raksasa di belakang pelaminan. Acara puncak tiba, momen tayangan video perjalanan cinta Alia dan Damar. Semua tamu menatap ke layar besar yang mulai memutar potongan klip manis. Foto prewedding mereka di tepi pantai, candid saat tertawa bersama, dan sesi pemotretan formal yang elegan. Tapi kemudian, layar berubah, suara mulai terdengar. Bukan suara narator atau lagu romantis. Tapi rekaman audio yang direkam secara diam-diam Alia itu hanya calon pilihan sementara. Setelah ini selesai, aku akan kembali pada Laras, suara Damar terdengar jelas. Hening. Tidak ada musik, tidak ada transisi. Hanya rekaman murni. Lalu suara Ibu Ratna menyusul. Sudah Ibu bilang dari awal, pernikahan itu bisa jadi alat. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Beberapa mengernyit, yang lain saling menatap dengan bingung. Sejumlah ponsel mulai merekam, Damar berdiri terpaku. Matanya membelalak ke arah layar. Ia menoleh ke arah Alia, yang masih berdiri tenang dengan senyum tipis. Ibu Ratna menegang di kursinya. Wajahnya memucat seperti baru ditampar kenyataan. Layar berubah sekali lagi. Kali ini menampilkan Alia, duduk di sebuah ruangan sederhana, mengenakan sweater krem dan wajah polos tanpa riasan. Suaranya tenang namun tegas. Untuk semua yang hadir di hari ini, terima kasih sudah datang. Tapi saya tidak akan menjadi pengantin dalam kisah palsu ini. Saya hanya wanita yang dipilih untuk menutupi kenyataan. Namun saya bukan wanita yang akan tinggal diam. Dan untukmu, Damar, Laras yang kamu banggakan itu sedang membangun hidup barunya di Paris, dengan pria yang benar-benar memilihnya. Bukan sebagai cadangan. Ruangan bergemuruh. Alia melangkah maju ke depan mikrofon, berdiri tegak di tengah panggung. Suaranya lantang, tidak goyah sedikit pun. Saya membatalkan pernikahan ini. Hari ini bukan perayaan cinta, tapi perayaan kebebasan saya dari kebohongan. Dan saya akan pergi, dengan kepala tegak, tanpa menunggu reaksi siapapun. Alia melangkah turun dari pelaminan. Gaunnya menyapu lantai dengan anggun, tatapannya lurus ke depan, meninggalkan Damar yang terdiam tak percaya dan keluarga yang malu sejadi-jadinya di hadapan para tamu. Langkah-langkah Alia bergema di lorong hotel saat ia meninggalkan ballroom, diiringi suara bisik-bisik dan kilatan kamera yang mulai mengambil alih suasana. Ia tak menoleh ke belakang. Tak perlu. Ia sudah mengucapkan semua yang perlu dikatakan. Dunia Damar dan keluarganya bisa runtuh di balik punggungnya. Itu bukan urusannya lagi.
Begitu sampai di luar gedung, udara malam menyambutnya dengan hembusan lembut. Dinginnya justru terasa menenangkan, membasuh sisa gemetar yang tertinggal di ujung jemarinya. Alia menatap langit, malam yang seharusnya jadi awal pernikahan kini menjadi awal pembebasan. Beberapa sahabatnya segera menyusul keluar. Rara memeluknya tanpa kata. Yang lain memberi tepukan pelan di pundaknya, dan tak sedikit yang mengatakan, "Kamu luar biasa, Li. Berani banget." Berita tentang pernikahan yang dibatalkan di tengah resepsi menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Potongan video tersebar di media sosial malam itu juga. Beberapa akun gosip bahkan memuatnya dengan caption dramatis. Pengantin wanita bongkar pengkhianatan di hari pernikahan, Damar tidak menghubunginya malam itu. Tidak juga esoknya. Yang mengirim pesan justru Nyonya Ratna, sebuah pesan panjang berisi kemarahan, rasa malu, dan tuduhan bahwa Alia telah menghancurkan nama baik keluarga mereka. Alia membacanya sambil menyeruput teh hangat di balkon apartemennya, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas satu kata pun. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke rumah orang tuanya. Ia menjelaskan semuanya dengan tenang. Orang tuanya, yang awalnya terkejut dan kecewa karena malu sosial, pada akhirnya memilih berdiri di sisinya setelah tahu kebenaran. Lebih baik malu sehari karena kejujuran, daripada menderita seumur hidup karena kebohongan, kata ayahnya pelan sambil menggenggam tangan Alia. Selama berminggu-minggu, Alia menarik diri dari keramaian. Ia menata ulang hidupnya, bukan karena lari, tapi karena memilih untuk bernapas kembali. Ia kembali menulis. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena terlalu sibuk menjadi pasangan sempurna, versi Damar. Ia menulis tentang keberanian, tentang luka yang bisa jadi kekuatan, dan tentang hak seorang perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tulisan-tulisannya mulai dilirik. Ia diundang sebagai pembicara dalam seminar perempuan muda, menjadi simbol baru dari keberanian tanpa amarah, dendam tanpa kekerasan, dan perpisahan yang elegan. Damar. Alia tak pernah tahu lagi kabarnya secara langsung. Yang ia dengar, perusahaan keluarga mereka sempat goyah karena reputasi yang tercoreng. Beberapa kontrak besar dibatalkan. Tapi bagi Alia, itu bukan kemenangan. Itu hanya akibat dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Ia tak menari-nari di atas kehancuran orang lain. Ia hanya berjalan menjauh, dengan kaki sendiri, tanpa perlu dituntun siapapun lagi. 1 tahun telah berlalu sejak hari yang seharusnya menjadi pernikahannya, hari yang berubah menjadi penentuan hidup Alia, di sudut kota Ubud, Bali. Sebuah butik pengantin mungil berdiri anggun di antara deretan toko-toko seni. Di atas pintunya terukir nama, Mandala Alia, tempat yang tidak hanya menyediakan gaun pengantin, tapi juga ruang konsultasi bagi calon pengantin wanita, dengan konsep yang berbeda, bukan sekadar baju, tapi juga keberanian memilih bahagia. Alia berjalan melewati rak-rak penuh renda dan kain sutra sambil memeriksa hasil desain terbaru. Ia bukan lagi perempuan yang memaksakan senyum untuk menyenangkan orang lain. Kini ia tersenyum karena memang benar-benar bahagia, dengan dirinya sendiri, dengan hidup yang ia bentuk dari reruntuhan. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai komunitas perempuan, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak diam. Bukan untuk mengumbar luka, tapi untuk mengajarkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Pada suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan di balik jendela butik, seorang pria datang membawa pesanan kue dari kafe sebelah, tempat langganan Alia. Ia menyapanya dengan sopan dan ramah, menyebut namanya, dan bertanya tentang buku yang sedang dibaca Alia di meja kasir. Mereka mengobrol sebentar. Biasa saja. Tanpa nembakan gombal, tanpa basa-basi membosankan. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandang, mendengarkan, dan menghargai ruang Alia yang membuat hati Alia tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia tidak takut membuka pintu, bukan untuk orang lain masuk, tapi untuk dirinya sendiri melangkah maju. Dia tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Dia tidak menanti pembuktian dari siapapun, ia sudah penuh, dan dalam kepenuhan itulah, cinta yang baru dan tulus akan datang, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pilihan sementara, tapi sebagai teman seperjalanan yang setara. Alia tersenyum, menatap langit jingga di atas butik miliknya. Ini bukan akhir dari cerita cinta. Ini adalah awal dari cerita yang kutulis sendiri.